Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa, dan membuat baginya patung tuangan dari perak, dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan? Hai, engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah.
Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Doa orang sengsara pada waktu ia lemah lesu, dan mencurahkan
pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti, dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan,
dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat,